Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib Syarah Matan Ghayah wa Takrib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Wa hadzal faslu mazkurun fi ba'dhi nusakhi qubaila kitabis shalah. Wan najasatu lughatan asy-syai'ul mustaghzaru wa syar'an kullu 'ainin haruma tanawuluha 'alal itlaqi 'alal ikhtiyari ma'a suhulati tamyizi la li hurmatiha wala li istighzariha wala li darariha fi badanin aw aqlin. Faslun, ini satu pasal fi bayanin najasati, dalam menjelaskan atau menerangkan hukum hakam tentang najis, wa izalatiha, dan cara atau kaifiat menghilangkan atau menyucikannya najis. Wa hadzal faslu, dan bermula ini fasal yang sedang kita bahas ini, yaitu fasal tentang najasat. Mazkurun fi ba'dhi nusakhi, itu disebutkan di dalam sebahagian niskhah, sebahagian redaksi, qubaila kitabis sholati, sedikit sebelum kitab salat. Itu dalam redaksi kitab yang lain, berbeda sedikit dengan redaksi yang sedang kita baca ini. Kemudian apa makna najis secara lughat? Maka musannif melanjutkan, wan najasatu lughatan asy-syai'ul mustaghzar, dan bermula najis pada lughat, tentunya lughat Arab, artinya sesuatu yang dianggap menjijikkan. Itu najis pada lughat. Wa syar'an, dan pada syara'. Makna najis pada syara', kullu 'ainin haruma tanawuluha 'alal itlaqi, setiap ain yang haram memakannya ain secara mutlak, halatal ikhtiyar, pada waktu ikhtiar, ma'a suhulati tamyizi, beserta mudah dalam membedakan, la li hurmatiha, bukan karena menghormatnya ain tersebut, wala listighzariha, dan juga bukan karena menganggap menjijikkannya ain tersebut, wala li darariha fi badanin aw aqlin, dan juga bukan karena mudaratnya ain tersebut pada badan ataupun pada akal. Itu ta'rif ataupun definisi daripada najis. Kullu 'ainin haruma tanawuluha 'alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'a suhulati tamyiz la li hurmatiha wala li istighzariha wala li darariha fi badanin aw aqlin. Setiap ain yang haram memakannya secara mutlak pada ketika ikhtiar, beserta mudah dalam membedakan, dan bukan karena hormatnya, dan juga bukan karena menganggap jijiknya, dan juga bukan karena mudaratnya pada akal dan badan. Kemudian wadakhala fil itlaqi qalilun najasati wa kathiruha, dan masuk dalam ta'rif pada kata-kata itlaq, masuk di dalam kata itlaq qalilun najasati wa kathiruha, oleh sedikit najis maupun banyaknya najis. Itu termasuk ke dalam ta'rif pada kata-kata itlaq, apakah najisnya sedikit ataupun najisnya besar, itu masuk. Itu juga dikira atau dihitung sebagai najis. Wa kharaja bil ikhtiyari ad-daruratu fa innaha tubihu tanawulan najasati. Dan keluar dengan kata ikhtiar dalam ta'rif, keluar oleh darurah. Kalau keadaannya darurah, itu dikeluarkan. Kenapa? Fa innaha tubihu tanawulan najasati, karena bahwa sungguhnya darurah itu membolehkan memakan najis. Jadi ta'rifnya setiap ain yang haram dimakan secara mutlak pada ketika ikhtiar. Namun apabila keadaannya bukan ikhtiar, keadaannya darurah, itu tidak lagi boleh dimakan. Kalau keadaannya darurah, itu berarti sudah boleh untuk dikonsumsi. Yang walaupun dia
juga dimasukkan ke dalam najis tapi haram dimakan. Kenapa? Karena keadaannya darurah. Wa bi suhulati tamyiz, dan keluar dengan kata-kata mudah membedakan, aklud daudil maiti fi jubnen au fakihatin wa nahwi zalik, oleh memakan ulat yang mati yang ada dalam keju ataupun buah-buahan dan seumpama demikian. Jadi kalau keadaannya mudah, bisuhulati tamyiz, mudah membedakan antara ulat dan yang bukan ulat, ataupun antara ulat dan buah-buahan yang ada ulat di dalamnya, itu kalau mudah dibedakan itu haram. Tapi kalau sudah sulit dibedakan, nah itu sudah boleh dimakan, yang walaupun dia itu digolongkan ke dalam najis. Nah, jadi walaupun dia itu najis, itu di situ sudah dimaafkan. Kenapa? Karena sulit untuk dibedakan mana yang ulat, mana yang bukan ulat. Wa kharaja, dan keluar, biqaulihi la li hurmatiha, dengan katanya musannaf bukan karena hormatnya ain, maitatul adami, oleh bangkai manusia. Nah, jadi bangkai manusia itu juga haram, dia haram dimakan. Nah, juga haram dimakan. Apakah dia itu najis? Dia bukan najis. Karena haramnya li hurmatiha, karena menghormatinya ain tersebut. Wa bi adamil istighzari, dan keluar dengan kata-kata bukan menganggap adamil istighzar, bukan menganggap menjijikkan. Keluar dengan kata-kata adamil istighzar, al maniyu wa nahuhu, mani dan seumpamanya mani. Jadi mani dan seumpamanya itu tidak boleh dikonsumsi. Apakah dia najis? Bukan, dia bukan najis. Kenapa dia itu haram dikonsumsi? Karena dianggap menjijikkan. Wa kharaja, dan keluar juga, wa bi nafi darar, dengan kata-kata ternafi kemudaratan, al hajaru wan nabatu al mudirru bi badanin aw aqlin, oleh batu dan tumbuh-tumbuhan yang dapat memudaratkan badan ataupun pikiran. Nah, dia itu tadi dalam ta'rif, setiap ain yang haram dikonsumsi secara mutlak, wabi nafid darar, bukan karena kemudaratannya. Nah, jadi batu dan tumbuh-tumbuhan yang memudaratkan badan itu haram dimakan. Apakah dia najis? Bukan najis. Kenapa dia haram dimakan? Karena efeknya dapat memudaratkan badan ataupun pikiran. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.